Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai penyesuaian penggunaan teknologi dari mata pelajaran sosiologi. Untuk anggotanya di sini ada absen 20 dari Muhammad Bimo, dari absen 25 ada Neza Salsa, dari absen 28 ada Raihan Habib, dari absen 33 ada Usama, dan yang terakhir dari absen 35 ada Zahran Aldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usama Al-Farizi ingin menjelaskan tentang latar belakang dari permasalahan yang dibahas oleh kelompok kami. Pandemi COVID-19 membuat penggunaan teknologi semakin berkembang dalam ekosistem masyarakat. Pada mulanya, teknologi bertujuan untuk memperingkas pekerjaan manusia dan menghilangkan beberapa masalah, baik di bidang pendidikan, kesehatan, layanan masyarakat, e-commerce, dan masih banyak hal yang lainnya. Akan tetapi, justru timbul masalah baru bagi kalangan tua yang buta akan perkembangan teknologi, sehingga menyebabkan adanya kesenjangan sosial antara kalangan muda dengan golongan tua. Bagi kalangan muda, teknologi dianggap sangat membantu, namun bagi kalangan tua, teknologi justru mempersulit kegiatan mereka, seperti contohnya adalah memasuki pusat perbelanjaan dan pusat layanan kesehatan karena harus memiliki aplikasi Peduli Lindungi untuk di-scan sebagai bukti bahwa telah melaksanakan vaksinasi. Di masa pandemi ini, penggunaan teknologi atau sistem scan yang melalui aplikasi Peduli Lindungi ini dianggap mempersulit kalangan tua, sehingga kalangan tua tidak mendapat layanan kesehatan atau kemasyarakatan karena sulitnya akses yang dilakukan oleh mereka terhadap aplikasi Peduli Lindungi. Kondisi ini membuat kalangan tua dan usia menengah kesulitan mengakses aplikasi Peduli Lindungi. Hal itu terlihat dari banyaknya video yang tersebar di platform seperti TikTok, Instagram, dan media sosial lainnya yang berisi amukan bahkan cacian masyarakat yang buta akan teknologi kepada pemerintah. Selain itu, kesenjangan sosial yang diakibatkan oleh teknologi juga terjadi di bidang pendidikan. Di masa pandemi ini, pembelajaran daring adalah prioritas utama pemerintah agar pendidikan di Indonesia tidak membeku begitu saja. Hal ini tentu membutuhkan perangkat dan juga koneksi internet yang baik. Akan tetapi, sangat disayangkan tidak semua siswa mampu membeli perangkat yang disyaratkan, sehingga banyak sekali ditemukan siswa maupun siswi yang meminjam perangkat tetangga ataupun menahan lapar demi membeli paket internet supaya bisa mengikuti proses pembelajaran daring di sekolah. Selain itu, tidak semua daerah memiliki koneksi internet yang baik, sehingga banyak sekali daerah yang kesulitan mengikuti proses pembelajaran daring. Hal ini tentu menyebabkan kesenjangan sosial bagi para pelajar di seluruh Nusantara. Halo, saya Raihan. Di sini saya akan menjelaskan dari kelompok 4, yaitu teori yang digunakan sebagai pisau analisis. Pengertian globalisasi. Dalam studi sosiologi, globalisasi dipelajari sebagai bentuk pemersatu berbagai negara untuk bisa saling bertukar informasi, pengetahuan, dan teknologi. Berkat globalisasi, negara-negara di dunia ini nyaris kehilangan batas-batasnya dalam artian geografis. Maka itu, globalisasi juga memicu perubahan besar di dunia, terutama ketika mayoritas negara saling terhubung satu sama lain. Bentuk-bentuk globalisasi. Yang pertama ada bidang iptek. Baik ilmu pengetahuan dan teknologi juga mendapatkan pengaruh dari globalisasi. Contoh dari globalisasi bidang ini seperti penemuan alat penyampaian informasi seperti smartphone, internet, dan lain-lain. Komunikasi akan semakin mudah setelah adanya benda tersebut. Selain itu, ada juga penemuan hasil globalisasi yang membantu seluruh negara agar bisa terjangkau, yakni transportasi, seperti pesawat terbang, kapal laut, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah bidang komunikasi. Globalisasi di bidang komunikasi terlihat dari perkembangan teknologi komunikasi yang semakin canggih. Kemunculan alat komunikasi semacam telegram, telepon, ditambah sekarang di setiap masyarakat terdapat platform-platform media sosial yang dapat dijangkau. Teori yang kami usung mengenai masalah yang diangkat ini adalah teori kesimpangan. Penggunaan teknologi secara global di masa pandemi COVID-19 membuat jurang besar antara orang-orang yang berpendidikan dan tidak berpendidikan, atau underclass. Underclass sendiri adalah suatu kategori sosial yang hidup di bawah standar kehidupan sosial yang umum di masyarakat, yang ditandai oleh ketidakmampuan sosial yang berganda atau mengganggu tingkat pendidikan dan cenderung bergantung kepada tunjangan negara atau masyarakat.
Sedangkan ketimpangan sosial biasa dikenal pula sebagai kesenjangan sosial. Sebutan ini merupakan terjemahan dari social inequality. Masyarakat yang tinggal di kota-kota besar akan lebih mudah mendapatkan akses pendidikan yang bagus. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di daerah dengan akses yang kurang, maka mereka akan lebih jauh tertinggal dari masyarakat yang terdapat di kota-kota besar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bingo Andika Purwo dari absen 20 kelas 11 IPA 5 akan membacakan hasil penelitian yang kelompok kami lakukan. Hasil penelitian pertama adalah pengaruh terhadap bekerja. 4,2% data mengatakan tidak membantu dan 95,8% mengatakan bahwa teknologi membantu pekerjaan mereka. Mereka beranggapan bahwa teknologi membantu mereka memangkas birokrasi dan mengefektifkan pekerjaan mereka. Udah itu, di data kedua ada hasil penelitian pengaruh terhadap kegiatan tertentu. Datanya adalah 46% mengatakan tidak membantu dan 54% membantu dengan alasan yang kurang lebih sama seperti tadi. Lalu data ketiga ada hasil penelitian mengenai edukasi penggunaan teknologi atau penggunaan teknologi dalam bidang pendidikan. Datanya adalah 18,3% mengatakan tidak membantu dan 81,7% mengatakan bahwa teknologi membantu bidang pendidikan. Dikarenakan di masa pandemi corona ini seluruh sekolah mengadakan yang namanya pembelajaran jarak jauh. Dalam proses pembelajaran jarak jauh, teknologi sangat dibutuhkan untuk menghubungkan antara siswa dan guru. Sedangkan data yang tidak membantu, mereka lebih banyak beralasan bahwa infrastruktur teknologi di daerah mereka seperti wifi dan gawai belum memadai. Data keempat ada hasil penelitian penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Datanya adalah 16,9% tidak membantu dan 83,1% sangat membantu. Data 83,1% sangat membantu. Mereka beranggapan bahwa aplikasi Peduli Lindungi membantu mereka dalam proses screening siapa saja yang memiliki riwayat penyakit atau siapa saja yang belum divaksin. Sedangkan data yang tidak membantu, mereka beranggapan bahwa aplikasi Peduli Lindungi sangat merepotkan mereka jika terburu-buru jika ingin masuk ruangan layanan masyarakat. Yaitu ada data selanjutnya hasil penelitian penggunaan pembayaran. 43,7% memilih pembayaran secara virtual dan 56,3% memilih pembayaran secara cash. Lihat data 56,3%, mereka mengatakan bahwa pembayaran secara virtual sangat sulit untuk dilakukan dan sangat ribet, sedangkan 43,7% yang memilih uang virtual, mereka lebih memilih karena dianggap sangat simpel dan mempermudah mereka. Hasil penelitian selanjutnya adalah pengaruh terhadap infrastruktur. Datanya adalah 90,9% tidak membantu dan 90,1% membantu. 90,1% beranggapan bahwa infrastruktur teknologi di daerah mereka sangat dibutuhkan agar mampu mendukung dan membantu aktivitas sehari-hari mereka. Sedangkan 90,9% tidak membantu. Entah apa alasannya. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Zanan Ali Farezi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian kami. Kesimpulannya ialah teknologi kian hari makin berkembang seiring dengan perkembangan zaman yang terus menuju ke era digitalisasi. Selain itu juga tercuat banyak kata-kata mengenai perkembangan zaman di mana kita akan menghadapi revolusi industri 4.0. Indonesia perlu berkembang baik dari perkembangan teknologi maupun perkembangan sumber daya manusianya. Perkembangan zaman akan mendukung Indonesia menuju Indonesia generasi emas di tahun 2045. Karena hal demikian, kami melakukan riset serta penelitian mengenai penggunaan teknologi yang digunakan dari kalangan muda maupun kalangan tua. Tapi dalam penelitian kami mengkhususkan penelitian ini pada kalangan tua karena sesuai dengan penyebaran kuesioner yang telah kami lakukan. Dalam penelitian ini, kami membahas mengenai berbagai macam rumusan masalah yang telah kami bahas, yaitu dari pembahasan pertama mengenai edukasi penggunaan teknologi. Kami melihat bahwa pemerintah telah melakukan edukasi mengenai penggunaan teknologi.
pemerintah biasanya melakukan melalui iklan layanan masyarakat yang mungkin bisa kita lihat dari media massa seperti koran ataupun dari media digital seperti televisi. Selain itu juga, kita juga bisa melihat edukasi-edukasi melalui seminar-seminar yang telah dilakukan oleh Kominfo. Lalu pembahasan yang kedua yaitu kita juga melihat bahwa seberapa efektif sih penggunaan dari teknologi ini. Nah, kalau kita lihat dari hasil penelitian tadi, penggunaan teknologi sebenarnya sudah efektif digunakan bagi masyarakat Indonesia karena banyak membantu aktivitas-aktivitas masyarakat yang umumnya banyak bekerja secara kantoran. Selain itu juga, penggunaan teknologi ini dapat membantu dalam edukasi maupun pembelajaran bagi kita sebagai kaum pelajar. Di pembahasan ketiga sendiri, kita membahas mengenai terhambatnya teknologi yang bisa menghambat pekerjaan seseorang atau kegiatan aktivitas seseorang. Sebenarnya mayoritas penduduk Indonesia sendiri umumnya tidak merasa terhambat karena jika dilihat dari hasil penelitian tadi, kita melihat bahwa banyaknya masyarakat Indonesia malah terdukung dan malah lebih dibantu oleh adanya teknologi, sehingga adanya teknologi bukan malah menghambat tapi malah mendorong masyarakat Indonesia untuk lebih produktif. Lalu dari penelitian terakhir, kami melihat bahwa umumnya perkembangan teknologi ini telah disupport dan ditunjang langsung oleh pemerintah karena pembangunan teknologi sudah merata baik dari Sabang maupun sampai Merauke. Kita juga melihat bahwa pembangunan teknologi ini sudah didukung dengan provider-provider yang memang bisa menunjang perkembangan teknologi itu sendiri. Sehingga kedepannya Indonesia siap untuk menghadapi generasi Indonesia Emas 2045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neza Salsa. Saya dari absen 25. Di sini saya dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan mengenai implikasi. Implikasi penelitian ini terhadap bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang disebut dengan IPTEK sosiologi ialah sebagai bahan materi mata pelajaran sosiologi yang berkaitan dengan materi globalisasi serta dampak yang ditimbulkannya, yaitu kesenjangan sosial antara yang paham teknologi dengan yang tidak. Materi tersebut dapat dipelajari oleh anak kelas 12. Nah, peserta didik SMA maupun SMK yang sederajat dapat mempelajari pengaruh dari globalisasi baik dalam dampak positif maupun dalam dampak negatif. Selain itu juga, peserta didik juga dapat mengetahui bentuk adaptasi dari perkembangan teknologi. Sehingga nantinya dalam kehidupan masyarakat, peserta didik tidak hanya bersosialisasi dengan dunia nyata, melainkan juga dengan dunia maya. Tentunya ini akan berkaitan lagi dengan pelajaran sosiologi yang merupakan pelajaran yang mempelajari kehidupan sosial di masyarakat. Dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang disebut dengan IPTEK, ini juga ada dampak positif dan negatifnya. Kita sebagai mahasiswa atau mahasiswi maupun pelajar, kita harus dapat memilah mana yang baik dan mana yang benar, dan mana yang harus dicerna dan mana harus dibuang. Oh ya, dan satu lagi, di dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang disebut dengan IPTEK, kita harus pintar-pintar memilah dan memilih karena kita bisa saja terbohongi dengan teknologi ini. Karena teknologi semakin tahun itu semakin canggih dan semakin pintar, kita tidak boleh kalah pintar dengan teknologi. Nah, setelah saya menerangkan mengenai implikasi, di sini juga ada rekomendasi bagi penelitian selanjutnya. Di sini kalian bisa membaca dan memahami rekomendasi dan penelitian itu untuk ditujukan kepada siapa saja dan perannya tuh untuk apa saja sih. Nah, sekian pemaparan dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.